wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Tani dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Umi Barokah, Penyuluh Pertanian Kecamatan Bejaguan, Kabupaten Kebumen. Di siang yang cerah ini saya sedang berada di Desa Logede, Kecamatan Bejaguan, di salah satu kebun pangannya. Dan menurut saya Logede itu luar biasa sekali karena punya kegiatan yang bisa memberdayakan masyarakatnya, bisa mengubah pekarangan menjadi sumber pangan dari keluarga. Dan saat ini kita beruntung sekali kedatangan tamu atau mungkin bisa dibilang pembesarnya Desa Logede. Beliau Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Logede, Ibu Ratna Desita Listiarini SPD. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Oh iya. Ternyata Ibu tidak sendiri ya di Iya. sini. Ibu ditemani oleh sahabat karibnya ya Bu di Tim Penggerak PKK. Beliau Ibu Ketua Komisi 3 Desa Logede, Ibu Siti Sarifah. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Kayaknya semangat banget ini Ibu. Ya, ini Bu, saya sebenarnya penasaran. Saya juga teman-teman di Kecamatan Bejaguan itu penasaran. Dulu kenapa sih Bu bisa punya ide untuk membuat kegiatan P2KP ya Bu? Atau mungkin dulu namanya apa? Ibu bisa diceritakan lah seperti itu ke teman-teman atau mungkin ibu rumah tangga di luar sana seperti itu. Terima kasih Mbak Umi. Awal mulanya pada tahun 2020 kami dari Tim Penggerak PKK Desa Logede, khususnya Pokja 3, ada program namanya penghijauan. Kemudian kami didukung dari Pemdes. Kami ada bantuan ke bibit sayuran dan polybag ya, polybag yang kami bagi ke warga masyarakat seluruh Desa Logede. Harapan kami seluruh warga desa itu mempunyai kesadaran untuk memanfaatkan pekarangannya dengan ditanami tanaman sayur-sayuran. Itu pada tahun 2020. Kemudian setelah itu berkembang, ternyata memang kesadaran warga belum begitu baik ya, karena memang untuk Logede sendiri tradisinya bukan tradisi bertani. Masyarakat Desa Logede itu hampir sebagian besar bekerja di sektor industri genteng, begitu juga ibu-ibunya. Jadi ibu-ibu itu memang bekerja sebagai buruh pabrik genteng yang tidak biasa menanam begitu Mbak Umi. Kemudian akhirnya memang program itu belum begitu berhasil gitu. Kemudian dari salah satu RT, khususnya di RT Bu Siti Sarifah ini ya, di RT 4 RW 2 itu berinisiatif ya Bu mendirikan kebun pangan. Bahasa kami kebun pangan ya. Kebun pangan sebagai sarana tadi untuk belajar bagi ibu-ibu untuk bertani dan untuk memanfaatkan pekarangan yang ada. Nah dari situ kemudian ternyata diikuti oleh RT-RT yang ada di Desa Logede. Khususnya kami juga dorong ya, lewat pertemuan-pertemuan PKK RT kami juga dorong, kami beri edukasi ke ibu-ibu tentang pentingnya pemanfaatan pekarangan untuk sumber pangan dan gizi keluarga. Nah dari situ berkembang, alhamdulillah dari 18 itu secara swadaya Mbak Umi. Luar biasa Ya, ya Bu. dari swadaya kerjasama dengan bapak-bapak khususnya, karena memang kalau dari ibu-ibu tidak mungkin karena kan tetap membutuhkan bantuan bapak-bapak. Akhirnya secara swadaya bapak-bapak yang membangunkan ibu yang membuatkan kebun-kebun pangan ini bapak-bapak bangunannya, dan ibu-ibu yang mengisi dengan sayur tanaman. Alhamdulillah itu dulu, padahal dulu keringan aja tidak ada, tapi begitu adanya kegiatan itu jadi semangat untuk gotong royong di masyarakat itu juga mulai muncul. Nah hal itu juga berbarengan dengan kami di PKK itu ada program Wani Lemper dari Dispermades. Jadi wanita melek perencanaan namanya Wani Lemper, itu satu program yang diprakarsai oleh Ibu Yasinta di Dispermades. Kami dilatih di sana, ibu-ibu penggerak bahasanya, ibu-ibu penggerak itu dilatih untuk melakukan perencanaan. Nah ada leadership mak-mak lah bahasanya ya, kepemimpinan mak-mak begitu, yang menginisiasi akhirnya menjadi penggerak di masing-masing RT. Ya, akhirnya itu juga itu berpengaruh juga terhadap berkembangnya kebun pangan. Terus di tahun 2021
dari desa ada bantuan namanya PKTD, program karya tunai desa, ada 100 2021 ya Bu Iya, ya. ada 100 juta itu 100 juta yang 50 untuk sarana prasarana, yang 50 untuk HOK. Kemudian dari dari dana itu kami bagi ya Bu ya, di 18 kebun pangan kami membahasakannya kebun pangan pengembangan. Jadi kalau bahasanya kebun pangan ini kebun pangan induk ya, kebun pangan induk. Ini kami kalau berkembang ya pengembangan yang kami orientasi sudah ke bisnis. Jadi bukan lagi untuk hanya belajar menanam, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, tapi sudah lebih ke arah bisnis. Jadi harapannya keuntungan ditanami dengan satu jenis sayuran. Jadi bisa, dan masing-masing itu sudah ada kesepakatannya. Bahkan kami juga ada namanya sistem saham Mbak Umi. Sistem saham itu Iya. seperti apa Bu? Sistem saham itu artinya jadi dari pengelola itu menanam saham. Jadi menanam saham, bahasanya nabung lah. Jadi dia punya tabungan di kebun pangan itu dalam bentuk saham. Sahamnya dalam bentuk Uang. Jadi dalam bentuk uang. satu orang itu satu lembar saham itu 10.000. Begitu. Itu juga pengembangan kami. Ada beberapa, belum semua ya, untuk saham itu baru di 5 kebun pangan. Jadi satu lembar saham itu 10.000. Monggo nanti mau ikut berapa lembar saham? Sudah banyak yang ikut Ya, kegiatan. kebetulan baru di pengelola saja. Karena memang ini kan baru program ini masih tahap belajar juga, jadi kami baru belajar lah yang di situ. Tapi kami ada impian nanti ke sana. Berarti luar biasa ya Bu, sudah idenya sudah kayak pengusaha besar ada saham seperti itu. Ya harapannya itu, tapi memang ini sebagai salah satu langkah kami di mana tadi Lo Gede itu memang tradisi bukan tradisi petani. Kami itu karena basicnya adalah desa sentra industri genteng. Iya, ya, Bu, tadi Harapannya lihat sekali kalau agar pelestarian juga bisa terjaga di sana. Dimana kan kita tahu sendiri kalau sentra industri genteng kan sumber daya alamnya pasti terambil ya, karena kan bahan baku genteng itu dari tanah. Nah, oleh karena itu dari ibu-ibunya kami berinisiatif bagaimana kita biar menyeimbangkan, biar ada kelestarian dan keseimbangan di sana. Jadi ibu-ibunya menanam. Nah, apalagi di kemarin alhamdulillah kami dapat program B2KB ya dari Dinas Ketahanan dan Pangan. Bantuan-bantuannya sangat bermanfaat juga bagi kami. Dan harapan kami ke depan tidak berhenti di sebatas kebun-kebun pangan Mbak Umi, karena kebun pangan ini kan memang baru sebatas hanya di kebun pangan ya, tapi bisa di pertamanan warga. Jadi setiap warga ya Bu ya, dan memiliki tanaman masing-masing ya Bu ya ya. sudah, tapi belum banyak ya Bu, sebagian besar. Jadi harapannya kan kalau dengan pertanaman itu tidak usah beli ke luar ya Bu ya. Terus ini Bu yang saya tertarik juga, tadi Ibu menyampaikan bahwa desa Lo Gede ini kan merupakan desa sentra produksi. Tadi kita lewat memang ada genteng. Terus bagaimana cara membagi waktunya agar di kebun pangannya juga OOP ini di sana, OOP ini seperti apa Bu? Mungkin Bu Iva ini yang tua Pokja 3-nya seperti itu. Ya, terima kasih mohon izinnya Bu Kadis. Ini begini Mbak, jadi di desa kami karena kebanyakan itu buruh genteng, para ibu-ibunya, emak-emaknya itu, jadi kalau pulang dari pabrik baru kerja itu kan jam 3. Mereka itu mandi, sholat, setelah sholat itu baru kita kerja bakti. Jadi mulai jam biasa ya, 4. Bu ya. Iya. Tiket. Untuk nyiramnya memang kita beli tiket. Jadi satu hari itu ada 8 orang. Misalnya yang 4 pagi nyiram pagi, yang 4 nyiram sore. Begitu Mbak. Jadi kalau tidak dibagi seperti itu, nanti tanamannya jadi Iya, terus. Berarti ada jadwalnya ya Bu ada ya. jadwalnya, sudah semuanya ada jadwalnya masing-masing, RT masing-masing di bawahnya. Kemudian ada pertemuannya tidak? Ada. Misalnya kan kalau pertanaman takutnya ada hama penyakit atau apa gitu, biar memberikan edukasi ke para emak-emak tadi. seperti Iya, itu. ada. Jadi 1 bulan sekali kan kita kerja bakti Mbak. Jadi khususnya di RT saya itu, di RT kami itu setiap bulannya itu pada minggu kedua itu kerja bakti, nanti bersama-sama kita yang menyabuti rumput, yang mencari apa itu, misalnya ada tanaman-tanaman yang ada hamanya, ulat atau belalang, nah itu kita saling tukar, saling membantu, saling kerja sama. Nah, sedangkan hasilnya nanti juga kita nikmati bersama-sama. Berarti sudah ada jadwalnya dan ibu-ibu konsekuen ya Bu setelah kerja Alhamdulillah tadi konsekuen. di Sore hari. beliau ke sini. Kemudian ini kan sudah bagus Bu. Kemudian dukungan dari desa itu seperti apa Bu? Di desa atau mungkin para perangkatnya atau mungkin dari pemerintah RT RW-nya seperti apa itu Bu? Dari
Kalau dari desa tadi support dana nih jelas nih, karena alhamdulillah salah satu visi dari kepala desa dari Pak Kades adalah lo gede yang peduli lingkungan. Nah, kami itu salah satu visi beliau yang kita terjemahkan dalam program PKK ya, dalam bentuk kegiatan kebun pangan, begitu kebun pangan. Dana desa setiap tahun selalu dianggarkan. Kami juga ada kader lingkungan. Kami juga kebanyakan namanya kader lingkungan, Mbak, bahasanya. Jadi kader lingkungan itu mungkin embrionya KWT ya bahasanya, gitu. Jadi kader lingkungan itu kami juga ada dana operasional juga, itu diangkat dari dana desa begitu. Berarti menyupport, selain menyupport dana juga menyupport tadi membuat kader-kadernya seperti itu. Iya, begitu. Kemudian di Pokja 3 ini juga ada kegiatan tidak, Bu? Ada Bu. Jadi pelatihan itu pelatihan warga, terus membuat pupuk ada itu. Kemarin juga ada KKN juga bekerja sama dengan Pokja 3 dan kader lingkungan juga warga. Berarti berkesinambungan ya di antara desa dengan Pokja 3. Kemudian ini untuk konsep P2KP yang dicanangkan dari Desa Logede itu seperti apa, Bu? Maksudnya kan P2KP-nya apakah ini hanya ada kebun pangan saja, apakah ada selanjutnya ada developnya atau tidak, atau seperti apa konsep dari P2KP? Ya kalau kami P2KP itu harapannya sesuai dengan tujuan kami, besok warga itu mempunyai tadi memanfaatkan pekarangan rumahnya. Jadi tadi pertamanan anggota itu bisa berjalan. Kemudian kalau mimpi kami ya Bu Ipah ya, jadi warga itu nanti bisa menanam di rumah masing-masing. Yang selama ini memang kami masih harus membagi, Mbak, karena memang rumah itu kan biasanya buat jemur genteng, Mbak. Iya, Jadi harus memang tidak bisa untuk, makanya kami akal dengan cara polybag, tidak bisa di tanah, karena memang tanah lapang di Desa Logede itu sangat berharga untuk menjemur genteng. Itu pun juga kami harus arif terhadap lingkungan, karena memang kondisi desa kami ya seperti ini. Maka kami siasati dengan adanya polybag, walaupun tidak banyak tapi minimal ada di masing-masing rumah itu ada dengan rak-raknya. Nah, dari situ nanti kalau misalnya warga, ini mimpi kami ya, Mbak, semoga tahun ini kami sedang proses ke sana. Kalau warga-warga itu sudah punya tanaman, nanti mereka panen bisa dalam bentuk tabungan sayuran ya, Bu Ipang ya. Tabungan sayuran nanti bisa dititipkan di pengelola di masing-masing demplot. Jadi ibu-ibu ada tabungan dari sayuran yang mereka tanam. Berarti ada pengelolanya ya, Bu, Ada, ya? jadi bank sayuran atau gitu. kan ada bank. Iya, Kalau di desa ini ada mudah-mudahan. bank limbah, bank sampah di sini. Kita ada bank, itu Bank harapan sayuran. bank sayuran ke sana. Harapannya kalau, tapi memang sekali lagi butuh nafas panjang, karena memang mengedukasi warga itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Nah, ini harapan kami dari kebun pangan ini yang bisa menjadi contoh, bisa menjadi semangat spirit buat ibu-ibu. Jadi semangatnya emak-emak ini jadi semangat desa juga begitu. Kemudian ini untuk kebun pangan sendiri ada berapa sih, Bu? Terus letaknya itu di mana saja? Karena kan Logede juga lumayan luas seperti itu. Kebun pangan kami ada di 18, karena kan kami ada 18 RT dan masing-masing RT ada. Wes luar biasa ya, berarti tiap RT ada. Berarti Ada. termasuknya masyarakatnya sudah bagus. Kemudian di kebun pangan sendiri ini ada tanaman apa saja, Bu? Tuh, itu mungkin. Beraneka macam tanaman, terutama ini kalau yang untuk ekonomi biasanya itu di lahan pengembangan itu biasanya ya kalau misalnya mau ditanam tomat ya tomat semua yang untuk ekonomi. Nah, sedangkan untuk di demplotnya itu bisa yang untuk warga masyarakat sendiri. Itu yang untuk ekonomi yang di lahan pengembangan. Berarti Jadi yang mau misalnya teras niatnya ya, mau dijual seperti iya, itu. iya, jadi Itu untuk ekonomi, iya, itu satu jenis. Misalnya Itu juga yang di ada- demplot di masing-masing RT ada, Bu? ada semua, Ada. ada Berarti semua. sudah arahannya sudah diajak ke bisnis juga ya, Bu, ya? Insya Allah, Seperti iya. itu. Nanti untuk menuju ke yang tabungan sayur itu ya, Bu, ya? Karena kan ya semua pasti kita paham ya, Mbak, untuk kegiatan itu pasti ada titik bosan di Iya. sana. Itu pasti. Nah, oleh karena itu harapan kami kebun pangan ini harus menghasilkan. Jadi harapannya ibu-ibu sudah capek-capek ngelola, sudah capek-capek piket, itu harus ada sesuatu yang ibu-ibu itu dapatkan. Selain tadi mungkin memenuhi kebutuhan sayuran, tapi juga bisa membantu menambah penghasilan. Karena yo kita tahu sendiri lah, kalau tidak ada uangnya kan juga tidak semangat Iya, gitu. betul. Kalau jadi itu ada salah satu bisa menghasilkan, ibu-ibu jadi tambah semangat. Khususnya di pengelola ya. Iya. Semangat tiket, semangat itu tetap itu manusiawi sekali. Nah, itu yang kami jaga biar demplot ini tetap Semangat yang paling iya. susah ya, Bu. Kami tadi kebun pangan ini selain untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga juga untuk menambah penghasilan ibu-ibu, khususnya ibu pengelola ibu. Jadi maka
maka kami ada ide bahwa tadi ada kebun pangan pengembangan itu memang orientasi untuk bisnis, untuk dijual, jadi untuk ekonomi agar dapat tadi meningkatkan pendapatan dari ibu-ibu warga di masing-masing RT. Itu juga kemarin kita juga dapat info bahwa Logide juga ternyata mendapat bantuan dari dinas ya Bu, Dinas Pertanian dan Pangan ya Bu, 2021. Itu bantuannya apa saja Bu? Untuk bantuan dari Dinas Pertanian dan Pangan dalam program P2KP kami dapat bantuan bibit sayuran, kemudian ada buah-buahan, ada media tanam, dukdamber, ada kebun bibit. Itu sudah dibagikan ke 18 RT seperti itu Pak? Gimana Bu? Atau dikomunisasikan, dikumpulkan dalam satu kebun pangan? Kalau untuk yang P2KP kebetulan memang di kebun pangan ini guys, Serka Arum Margo Rahayu, kami fokuskan di sini. Walaupun memang kemarin ada juga beberapa yang kita bagi 18 kebun pangan yang lain begitu. Tapi memang untuk dalam bentuk bibit buah kami bagikan ke masing-masing RT ya. 18 kebun pangan. Tapi untuk secara garis besar untuk yang P2KP ada di Serka Arum Margo Rahayu. Kalau dukdambernya itu seperti apa sih Bu? Mungkin ibu-ibu yang di sana kan dukdamber itu apa? Coba dijelaskan Bu. Dukdamber itu apa? Dukdamber itu budidaya ikan dalam ember ya. Ikannya itu ikan apa Bu? Ikan lele, Ikan lele. kemudian di atasnya kita beri ditanami tanaman kangkung. Kangkung. Begitu. Air juga. Kalau air begitu. Alhamdulillah kemarin juga sudah menghasilkan ya, sudah panen. Sudah sampai panen? Alhamdulillah Ibu. Lelenya sudah? Walaupun memang banyak juga yang mati ya. Enggak apa-apa karena baru pertama ya Ibu ya. Masih Baru mencoba karena ya tadi itu awal. Masih belajar lah, semuanya belajar. Masih belajar. Jadi ada beberapa yang mati juga, akhirnya kami pindah ke kolam juga tadi. Termasuk yang di sini. Ini yang di sini kolam ikan yang dari Bukan. Kami memang sudah punya ikan nila. Oh gitu. Yang dukdamber memang khusus untuk lele masih di. Kemudian untuk Pokja 3 sendiri Bu, ini untuk mendukung kegiatan tadi untuk yang dari dinas biar tidak terhenti, misalnya ada kegiatan tadi kan kebun pangan, dukdamber, kemudian panen dan pasca panennya itu seperti apa Bu? Karena ini kan P2KP ini lebih ke rawahnya dari Pokja 3 seperti itu. Ini Bu, jadi memang sebelum ada bantuan ini di Desa Logide, alhamdulillah Pokja 3 itu sudah berjalan, itu khususnya itu pemanfaatan pekarangan. Jadi di masing-masing rumah itu sudah sudah menanam pakai poli, apalagi setelah ada bantuan dari pemerintahan desa itu semakin semangat ada bantuan bibit sayuran, polybag. Nah itu ibu-ibu kami itu semakin semangat. Jadi memang kami beri motivasi itu karena ada slogan makan yang kita tanam dan tanam yang kita makan. Biasa ya. Iya itu jadi memang itu slogan itu yang saya sampaikan ke ibu-ibu. Alhamdulillah sampai sekarang ya masih tetap semangat dan berjalan ya Bu kegiatannya. Ya Bu, ini mungkin terakhir dari saya, harapan atau pesan yang ingin ini Bu Lurah atau Ibu Ketua Penggerak PKK yang ingin disampaikan kepada warga Logide atau mungkin kepada ibu-ibu di luar sana, itu apa yang ingin disampaikan? Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih dulu ya kepada para seluruh warga, khususnya emak-emak yang ada di Desa Logide yang sudah ikut membantu mensukseskan program ini. Tanpa mereka kegiatan ini tidak akan mungkin bisa berjalan. Harapan saya ibu-ibu tetap kompak karena memang persatuan itu kunci pembangunan begitu ya. Ibu-ibu tetap kompak. Kita punya tujuan yang sama, yaitu Logide itu bisa hijau, Logide bisa asri, bisa lestari. Harapannya tetap punya semangat untuk ke sana, tetap kompak selalu, kita manfaatkan kegiatan pekarangan yang ada ini sebagai sumber pangan gizi dan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Memang itu tidak mudah, butuh nafas yang panjang kalau tadi bilang, makanya tetap saling bergandengan tangan, saling nafas dan juga langkah. Ya, nafas dan langkah seperti itu. Nafas dan langkah saling bergandengan tangan, saling menguatkan. Kita harus fokus ke tujuan kita. Logide itu sentra industri genteng, tapi juga kita buktikan bahwa Logide itu juga bisa menjadi desa yang asri, desa yang hijau, dan kita peduli terhadap lingkungan. Karena sesungguhnya kalau ada keseimbangan alam itu pasti akan lestari ya. Tapi kalau
alam itu tidak dijaga maka akan rusak. Harapan itu yang kami sampaikan ke ibu-ibu, ayo kita jadikan Desa Logede yang desa sentra industri ini desa yang juga peduli terhadap lingkungan. Luar biasa ini harapannya dari Ibu Lurah, sangat dalam dan sangat sosial sekali. Ini patut warganya ini benar-benar menerapkan seperti itu. Kemudian ini mungkin juga Ibu Pokja 3-nya juga punya harapan sendiri karena ibu yang lebih berbaur langsung dengan masyarakat. Harapannya apa, Bu? Tidak jauh, sama saja dengan PKR, dengan ibu kedua PKK. Yang lebih diutamakan juga tetap jalin gotong royong, bisa terlaksana, bisa sukses desa kita lestari sehat itu karena dari gotong royong. Begitu. Iya. Terima kasih nih ya Ibu Sarifah, kemudian Ibu Lurah atas waktunya. Ini sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami dari Bu Jagoan. Mudah-mudahan nanti ini Bu tanamannya, ini kayak tomatnya nanti segera panen ya Bu. Kemudian bisa dimasak dan jangan lupa dikirim ke kantor kami seperti itu. Insya Allah. Ya, Sobat Tani dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan saya dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Logede, Ibu Ratna Desita Listiarini SPD, dan Ibu Ketua Pokja 3 Desa Logede, Ibu Siti Sarifah. Ibu-ibu rumah tangga tidak harus sibuk atau mungkin terdiam diri di rumah, tapi juga harus bisa berkarya. Pekarangan di rumah harus bisa diubah menjadi salah satu atau mungkin bahkan sesuatu yang berguna untuk kehidupan rumah tangganya. Saya Umi Barokah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Ibu. wabarakatuh.